Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fetistianingsih, asal dari Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resum buku yang berjudul Siasah Syariah. Jadi video ini diunggah untuk memenuhi penugasan 3 dari DM3 Jawa Barat. Selamat menyimak, teman-teman. Oke teman-teman, jadi buku Siasah Syariah ini membahas tentang politik Islam. Bukunya lumayan tebal dan pembahasannya lumayan berat menurut saya. Jadi saya sendiri juga belum begitu menyukai hal-hal politik itu. Tapi saya tertarik membahas tentang bagaimana politik Islam itu dan apakah politik Islam itu bisa kita terapkan di negara tercinta ini. Dalam buku ini itu ada 3 poin utama yang dibahas. Jadi yang pertama itu tentang kepada siapa seharusnya jabatan politik itu diberikan. Jadi dalam sebuah politik itu pasti kita punya kriteria-kriteria seorang pemimpin yang akan memimpin sebuah negara ataupun sebuah wilayah agar pemimpin itu tidak istilahnya itu menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya dengan semena-mena, dan itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Hal itu tidak diperbolehkan ya pastinya. Dan yang poin kedua itu bagaimana memilih pejabat yang memang layak jika memang tidak ada yang paling layak. Jadi seumpamanya ada pilihan yang memang kurang layak, bagaimana kita dapat memilih di antara itu yang memang mendekati layak seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti pembahasannya kita sepil-sepil di poin-poin selanjutnya. Jadi yang ketiga itu saya sambil sambil cross check. Nanti kalau ada koreksi atau apa, teman-teman bisa memberikan koreksinya di kolom komentar. Mungkin begitu. Jadi poin ketiga itu tentang mengetahui orang yang paling layak. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang memang paling layak untuk memangku jabatan itu. Nah, siasah syariah ini ya, politik Islam ini memang harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana semua tatanan politik itu tidak menyimpang dari ajaran yang sudah Nabi Muhammad ajarkan dan sesuai dengan pedoman kita Al-Quran. Begitu. Oke teman-teman, kita mungkin 3 poin itu kita penekanan ya. Karena saya juga belum membaca secara utuh bukunya, segala macam koreksi ataupun masukan dari teman-teman silahkan bisa disampaikan. Jadi di buku ini 3 poin utama yang mungkin saya tangkap itu adalah politik Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana kita memilih seorang pemimpin untuk memangku sebuah jabatan. Kemudian bagaimana kita memilih di antara para pemimpin yang mungkin kurang layak agar bisa dipilih satu di antaranya dijadikan pemimpin. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita mengetahui orang yang paling layak dijadikan pemimpin. Seperti itu. Oke, berbicara tentang negara Islam ya. Kalau di resum bukunya, di buku Siasah Syariah karya Ibnu Taimiyah ini jelaskan juga konsep kekuasaan Islam itu merupakan sarana untuk mengimplementasikan syariah. Jadi bagaimana politik Islam itu memang benar-benar menerapkan syariat-syariat Islam. Mengapa demikian? Karena syariat Islam itu tidak hanya bisa diterapkan oleh umat Islam sendiri, tetapi bisa untuk seluruh manusia di dunia ini. Bahkan politik Islam ini juga akan menerangkan mendetail tentang tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita memilih seorang pemimpin, dan bahkan
nilai-nilai kebijakannya juga diterangkan. Bagaimana kita memilih antara yang baik dengan yang baik. Jadi kita harus memang menyesuaikan kebutuhan yang ada di suatu negara mungkin ya, apabila kita memilih pejabat kayak gitu. Oke, mungkin sedikit ya pembahasan tentang bagaimana banyak problem politik dalam Islam, atau mungkin banyak pemimpin kita yang mengatasnamakan Islam untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jadi permasalahan atau problem-problem internal itu sangat bisa terlihat atau bahkan bisa kita rasakan dampaknya. Dalam buku itu dijelaskan juga. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, penyebab utama kerusakan kaum muslimin adalah terampasnya negara dan kehormatan mereka, serta pendorong musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Jadi bahkan antar umat beragama Islam, antar umat Islam itu malah melakukan saring penyerangan satu sama lain, yang mungkin itu terjadi karena gejolak-gejolak perbedaan, baik itu mazhab ataupun aliran. Seperti itu. Kita sebagai anak muda, sebagai pemuda, karena di temanya kalau nggak salah, di tema daurah ini kan tentang bakti pemuda untuk negeri. Jadi sebagaimanapun kita mungkin sibuk dengan kuliah atau kerja, kita harus setidaknya paham apa yang terjadi di sekeliling dan apa yang tengah hangat menjadi perbincangan di negara tercinta ini. Karena tahun depan akan memasuki ke tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu, kita sebagai anak muda memang harus punya acuan, harus punya idealisme, harus paham bagaimana harus bertindak. Dan memilih seorang pejabat, seorang pemimpin itu sangat penting. Sederhananya jangan sampai golput kayak gitu. Kalau kita ini saya nanti takutnya kepanjangan malah bahas pemilu. Jadi kita harus paham setidaknya tentang politik itu, harus melek politik, atau bahkan setidaknya kita tahu informasi atau berita-berita yang sedang beredar di sekeliling kita. Tapi jangan sampai kita mudah terombang-ambing informasi yang sangat luas ini. Menguliti sedikit tentang buku ya, kita lanjutkan. Jadi ada sebuah rumor yang menjelaskan tentang bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang ekstrim begitu. Jadi di bukunya itu juga dijelaskan kita wajib memerangi orang-orang kafir, tetapi tidak dengan membunuhnya, karena memang perintah yang pasti kita tahu semuanya, perintah untuk berdakwah itu adalah mengajak kepada yang baik dan mencegah pada yang mungkar. Dan dijelaskan juga di buku ini jangan sampai kita membunuh kaum kafir itu, tetapi kita tetap mengajak untuk menerapkan syariat-syariat itu secara menyeluruh di muka bumi ini kayak gitu. Jadi dijelaskan juga bahwa Ibnu Taimiyah ini bukan sosok yang ekstrim begitu, teman-teman. Oke, untuk menekankan kalimatku sebelumnya, aku coba bacakan ya tentang kalimat yang menarik menurutku. Syariat mewajibkan memerangi orang kafir yang memang memusuhi Islam, tetapi tidak diwajibkan untuk membunuh mereka dalam buku itu. Bahkan jika mereka memerangi Islam dalam bersembunyi-sembunyi dengan berbagai tipu daya, maka sepenuhnya perkara itu diserahkan kepada kepala negara untuk memutuskan saksinya. Jadi bukan langsung, tetapi diserahkan kepada pemimpin kita, kepada kepala negara untuk yang lebih adil, bagaimana sebaiknya orang ini diberikan hukuman. Jadi kita tidak boleh langsung ekstrimnya mungkin membunuh, itu tidak diperbolehkan.
sekalipun orang itu memang memusuhi Islam secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi dengan segala tipu dayanya. Seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa menekankan sebenarnya Ibnu Taimiyah itu bukan sosok yang ekstrim atau berbahaya seperti yang banyak orang tuduhkan pada zaman dahulu seperti itu. Dan dibuktikan juga dengan berbagai ragam gagasan ataupun apa yang sudah ditulis dalam bukunya itu, Siyasah Syariah, Politik Islam. Dan dijelaskan juga sebenarnya tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus melakukan musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan ataupun kebijakan. Jadi musyawarah itu memang benar dan harus dilakukan agar keputusan yang diambil itu memang benar-benar memberikan dampak ataupun manfaat untuk semuanya, tidak hanya 1-2 orang atau segelintir orang saja. Apabila pemimpin itu hanya memutuskan sepihak, maka pastinya dampaknya tidak akan banyak dirasakan. Pasti hanya golongan-golongan tertentu saja. Terkait kriteria pemimpin, pastinya banyak pasti akan banyak orang berspekulasi bahwa tidak semuanya harus begini, apakah memang harus seperti itu, dan lain-lain. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita sebagai pemudi, kita harus tahu tentang sebenarnya apa yang memang seharusnya dan apa yang mungkin masih bisa ditoleransi, kayak gitu. Kurang lebihnya itu ya teman-teman. Mohon maaf sekali, sangat banyak kekurangan dalam menyampaikan resumnya dan memang belum bisa menyeluruh karena memang saya belum membaca secara utuh. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pemantik atau dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.